Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam SMP ITQ Bina Insani, dan juga tidak lupa anak-anakku sekalian, para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam, terutama yang kami sayangi dari para santri kelas 7 atau santri baru. Sebagaimana agenda yang telah kita sampaikan, bahwa pada hari ini adalah jadwal penyampaian, yaitu masa orientasi santri baru atau MPLP biasanya. Kalau dulu Bapak dan Ibu sekalian, pada zaman yang lama ini adalah bahasa baru. MPLP ini dulu MOS atau masa orientasi siswa, tapi saat ini menjadi MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Karena kita pesantren, maka masa pengenalan lingkungan pesantren. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kalau di hari Senin yang lalu sudah di-share bagaimana pemaparan dari bagian madrasah atau bagian kesekolahan, saat ini perkenalkan, saya Abi Munawar sebagai Kepala Kesantrian Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam menyampaikan pengenalan pesantren dari bagian kesantrian. Jadi Bapak dan Ibu perlu ketahui bahwa di pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam ada 3 bagian yang mengelola santri. Yang pertama adalah bagian kesekolahan, kemudian yang kedua adalah bagian kesantrian yang mengurusi santri setelah jam belajar sekolah, istirahat, persiapan sekolah dan sebagainya. Dan yang ketiga nanti adalah bagian tahfidz, yaitu bagian yang mengurusi tentang target tahfidzul Quran atau menghafal Quran para santri. Baik Bapak dan Ibu sekalian, bagian kesantrian ini adalah bagian yang mengurusi para santri dari jam setelah sekolah. Kalau pada jam normal itu berarti setelah jam 14.30. Akan tetapi karena ini kita masa PJJ, maka kita upayakan program-program dari bagian kesantrian ini kita kemas sedemikian rupa sehingga nanti pada masa jarak jauh pun kita tetap berupaya untuk menyampaikan pendidikan melalui online ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami sampaikan dari bagian kesantrian Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam ini sudah menyiapkan yaitu 9 program yang nanti akan kita laksanakan bersama di dalam menghadapi pendidikan jarak jauh ini. Yang pertama ini adalah memberikan 3 kosakata setiap hari, yaitu hari-hari pilihan. Insya Allah nanti akan dikirim lewat grup kamar yang Bapak dan Ibu sekalian sudah bergabung di dalamnya. Nah, nanti dari grup tersebut akan diupload 3 kosakata bahasa Arab yang harus dihafalkan oleh para santri. Kalau di pendidikan masa normal, biasanya penyampaian kosakata ini disampaikan setiap ba'da sholat isya, ya. Jadi saat santri ada di pesantren, setelah sholat isya disampaikan 3 kosakata dan dihafalkan, disetorkan di saat itu juga. Nah, kan tetapi karena ini ya qadarullah pada masa ini kita belum bisa bertatap muka, maka kita sampaikan lewat grup WhatsApp. Nanti
kosakata yang sudah kita sampaikan ini akan diujikan ya. Jadi supaya kosakata ini tidak hanya diupload kemudian dibaca saja, tetapi harapannya ini dihafalkan, karena insya Allah nanti bagian musyrifin atau musyrifah ya, pendamping kamar masing-masing yang sudah ada di grup itu akan menguji ya setiap hari Sabtu. Nah, adapun nanti untuk teknis pengujiannya akan diterangkan lebih lanjut. Insya Allah nanti akan ada jadwal pengujian di grup kamar tersebut ya. Jadi Bapak dan Ibu serta anak-anakku yang Ustadz sayangi, nanti lihat saja di jadwal ya yang kapan nanti akan diuji. Kemudian program yang kedua ini adalah program pembacaan hadis ya. Jadi nanti para santri kita latih ya untuk membuat video membacakan hadis ya, hadis pendek. Insya Allah nanti akan dipilihkan oleh musyrifin atau musyrifah ya, hadis yang akan dibaca tersebut akan di-upload di grup. Kemudian insya Allah juga nanti akan ada jadwal kapan Ananda mendapatkan jadwal untuk membaca. Ini untuk pembacaan hadis ya, terkhusus di Putra. Insya Allah misalnya di Putra ya, ini akan dilaksanakan setiap hari Jumat ba'da asar sampai nanti sekitar jam 17.30 ya. Nah nanti jam itu pada santri yang sudah mendapatkan jadwal harapannya mengupload videonya tersebut di grup asrama ya. Nah ini sebagai pelaksanaan. Kalau di masa normal biasanya anak-anak membaca setelah asar ya, kemudian bisa jadi setiap hari ya, tapi karena memang masa jarak jauh ini kita lakukan semampu kita ya, insya Allah nanti di hari Jumat saja. Nah yang perlu disiapkan dari Bapak dan Ibu serta anak-anak ya untuk merekam itu saja ya. Insya Allah materi hadis nanti kita sampaikan, membacakan hadis dan artinya saja. Bisa jadi dengan ini ya sebagai upaya kita untuk melatih mental para santri sekalian ya. Oke, kemudian yang ketiga ini adalah program pengecekan ibadah harian ya. Jadi ibadah harian baik yang sunnah ataupun wajib nanti insya Allah akan kita dampingi ya. Kalau masa-masa pendidikan normal itu para santri insya Allah akan terbiasa dengan kegiatan sholat berjamaah, kemudian tilawah Al-Quran, hafalan, ini akan terbawa dengan suasana ya. Akan tetapi karena memang jarak jauh ini kita upayakan nanti pengecekan ibadah dari yang wajib sampai sunnah. Untuk formatnya insya Allah nanti teknisnya akan di-share di grup juga ya. Jadi nanti di grup tersebut akan di-share formatnya, misalnya sholat 5 waktu ya, ini dilaksanakan, misalnya dilaksanakan maka dicentang. Dan juga nanti ibadah sunnah, misalnya sholat malam atau qiyamul lail. Nah, biasanya nanti anak-anak persiapan kalau di pondok tuh teman-teman tuh biasa bangun sebelum subuh ya. Nah makanya kita harapkan nanti setelah masa pembelajaran ini juga anak-anak latihan ya. Nanti bangun kemudian sholat malam, kalau sudah melaksanakan sholat malam dicentang ya. Kemudian juga misalnya sholat duha, kita juga akan ada checklistnya. Yang melaksanakan sholat duha nanti dikasih tanda. Nah nanti laporan ibadah harian ini disampaikan setiap hari pukul 8 malam paling lambat ya. Ya nanti ngirimnya kemana? Ngirimnya ke grup yang sudah kita buat, yang Bapak dan Ibu sudah bergabung di kamar tersebut ya, di grup kamar yang ada musyrifinnya masing-masing ya. Ya. Selanjutnya yang keempat ini adalah program penelponan wali santri ya. Kalau kita ada di pesantren ya Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa nih ya bercengkrama, ngobrol dengan anak-anak dan sebagainya ya. Nah ini dengan masa adanya pandemi ini nanti kita buat program untuk penelponan wali santri. Nah, jadi insya Allah nanti dari musyrifin ataupun musyrifah
akan menelpon, menghubungi ya para santri lewat WhatsApp ya. Nanti akan ya ada obrolan ringan ya, tanya kabar dan sebagainya. Tujuannya supaya nanti ada kedekatan hati. Meskipun saat ini jarak ya masih memisahkan kita, ini harapannya antara musyrifin dan ataupun musyrifah dengan para santri atau dengan orang tua wali santri ini nanti bisa tetap dekat ya dengan adanya dihubungi tadi ya. Harapannya nanti ya bapak dan ibu cukup menyiapkan ya HP yang bisa digunakan untuk dihubungi dan juga waktunya ya. Insya Allah untuk jadwal penelponan juga akan di-share lebih lanjut ya di grup tersebut ya, di grup kamar. Jadi nanti silakan dilihat kapan jadwal santri ini dihubungi, maka nanti insya Allah akan dihubungi oleh musyrifin. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, yang kelima ini adalah program laporan membaca buku. Kita programkan, kita harapkan para santri pada masa pembelajaran ini membaca buku bermanfaat ya. Kalau di pesantren insya Allah ada perpustakaan, kalau di rumah silakan monggo ya, buku yang ada ya, buku-buku yang bermanfaat silakan dibaca, kemudian nanti dilaporkan di grup asrama ya. Jangan sampai waktu kita yang banyak kosong ini anak-anakku sekalian hanya habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, habis untuk main games, habis untuk melihat video-video tidak bermanfaat ya, habis untuk main tanpa ada sesuatu yang masuk ke dalam pikiran ataupun hati kita. Ini harapannya dengan program membaca buku ini para santri mendapatkan asupan nutrisi ruhani ya, mendapatkan asupan pengetahuan yang bermanfaat. Nah, nanti teknisnya setelah membaca buku ini anak-anak nanti akan diminta untuk mengupload resume atau ringkasan ya dari buku tersebut, kira-kira 5 kalimat saja ke dalam grup asrama. Jadi nanti insya Allah juga akan dijadwal, tidak harus setiap hari ya. Misalnya nanti sebulan mendapatkan jatah sekali, maka silakan disiapkan buku apa yang dibaca, karangannya siapa, kemudian setelah membaca buku itu apa manfaatnya, apa yang diambil dari manfaat dari membaca buku tersebut. Nah, nanti insya Allah akan ditentukan ya untuk penguploadan hasil membaca ini setiap hari Jumat untuk di Putra ya. Jadi untuk yang di Putri menyesuaikan. Selanjutnya Bapak dan Ibu serta anak-anakku yang Ustaz sayangi, yang keenam adalah program presentasi foto atau video santri melakukan sesuatu yang bermanfaat ya. Kalau tadi membaca buku, nah saat ini adalah presentasi foto kegiatan yang bermanfaat. Ini hal yang ringan saja, jadi boleh video, boleh foto, kita beri kelonggaran ya. Ini misalnya ya, Ananda membantu ibunya melakukan misalnya hal yang bermanfaat, misalnya masak begitu ya. Ananda membantu masak ya, difoto kemudian diupload di grup tersebut ya. Nah nanti juga akan ada jadwalnya ya. Insya Allah nanti kalau di Putra ini setiap hari Jumat juga, Jumat sore, pada jadwalnya nanti insya Allah akan diupload jadwalnya. Nah nanti silakan anak-anak untuk mengupload itu. Bisa jadi kalau bapaknya atau ibunya bekerja sebagai penjual misalnya ya, nggak apa-apa ya, anak-anak membantu jualan, difoto, diupload di situ. Bisa jadi anak-anakku sekalian ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain ya. Jadi secara tidak langsung anak-anak beramal jariah ya. Mungkin ada satu anak yang jarang membantu orang tuanya. Nah ternyata karena melihat foto dari para santri ini ya, melihat foto mungkin ya bapaknya kerja sebagai misalnya usaha mebel gitu ya. Nah, ini santri ini membantu untuk mengangkati
kursi, mengangkati mebel tersebut ke kendaraan. Nah, ini termasuk hal positif ya. Dan nanti itu cukup difoto, diupload. Bisa jadi ini menjadi inspirasi bagi yang lain ya. Nah, kita mencuci, ngepel dan banyak hal yang bisa di-share ya. Boleh juga membuat suatu karya yang mungkin ini bermanfaat ya, bisa jadi tutorial bagi teman-teman ya. Mungkin senang merangkai bunga ya, itu difoto atau di video, nanti diupload di situ. Berbagi manfaat ya anak-anak sekalian. Nah, kemudian program yang ketujuh ini adalah asatid nanti insya Allah akan mengupload video nasihat ya. Jadi nanti di grup asrama masing-masing ini akan ada nasihat setiap sepekan sekali ya. Kalau di Putra nanti insya Allah dijadwalkan setiap hari Senin ya. Jadi saat mengawali hari di pekan awal insya Allah nanti akan diupload video nasihat dari para asatid ya. Juga bisa jadi nanti ya untuk yang putri menyesuaikan ya. Nah nanti anak-anak sekalian untuk persiapannya untuk video ini ya cukup menyimak saja ya. Jadi di grup itu ada di share untuk nasihatnya, bapak dan ibu atau santri tinggal menyimak saja hasil videonya. Nah kemudian program yang selanjutnya adalah absensi setiap hari. Jadi bapak dan ibu sekalian nanti para santri ini kita harapkan untuk selalu laporan setiap hari di grup tersebut ya. Paling tidak berarti yang laporan setiap hari ini adalah kegiatan harian atau ibadah hariannya. Jadi nanti dilaporkan terus setiap hari, nanti dari musyrif atau musyrifah ini akan merekap ya. Dari hasil ibadah ini akan direkap ya oleh para asatid di sini. Kemudian akan menjadi penilaian dari pelaksanaan ibadah sunnah dan wajibnya. Harapannya Bapak dan Ibu sekalian ini perlu kerjasama antara kami yang ada di pesantren dengan Bapak dan Ibu sekalian ya, dan juga ananda sekalian, bahwa ibadah ini selain memang perintah dari Allah ya dan Rasulnya, nanti kita dukung semuanya ya, para orang tua dan juga kita para guru ini hanya menjadi pemotivasi. Jangan sampai niatnya salah ya. Ibadah itu tujuannya hanya untuk laporan saja. Ini nanti eman-eman ya, hanya dapat capeknya saja ya. Jadi pengontrolan ini hanya sebagai pembantu saja ya, hanya pembantu penyemangat ya. Mungkin tadinya jarang sholat malam, jarang sholat duha, dengan adanya laporan ini sholat duha. Tapi sekali lagi, jangan sampai sholat duha atau sholat malam ini tujuannya hanya untuk laporan saja ya. Jadi harus dan niat dari dalam diri bahwa tujuannya itu adalah untuk ibadah kepada Allah, kita hanya membantu saja ya. Baik anak-anak sekalian ya, kemudian tugas yang terakhir atau program yang terakhir pada masa pembelajaran jarak jauh ini, yang ke-9 ini adalah meminta santri untuk membuat jadwal kegiatannya sendiri. Jadi anak-anak sekalian, bapak dan ibu, kalau masa saat ini barangkali sekitar 2 atau 3 bulan ini anak-anak pada masa vakum, tidak ada kegiatan, karena waktu kosong itu menghancurkan ya. Waktu kosong itu menghancurkan. Kita harus bersiap untuk menghadapi nanti saat tanggal 20 mulai pembelajaran. Kegiatan kita itu kita kemas supaya waktu ini bermanfaat. Jangan sampai waktu itu sia-sia ya. Makanya nanti teman-teman kemudian para santri sekalian harus membuat jadwal kapan para santri ini bangun pagi, kemudian kapan sholat subuh, kapan tilawah, kemudian nanti insya Allah juga ada jadwal dari bagian kesekolahan, kapan harus menyimak video pembelajaran dari sekolah, dari guru mata pelajaran, kemudian jika ada tugas kapan mengerjakannya, ini dijadwal. Dilanjutkan dari bagian tahfidz ya, nanti akan ada setoran hafalan atau tahsin bagi kelas 7.
itu juga nanti kapan, dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, nanti setiap asatid, setiap halakoh, setiap kelas ini punya jadwal sendiri, dan juga dari bagian kesantrian ada jadwal. Nah, supaya tidak bertabrakan antar jadwal ini, para santri perlu membuat time schedule atau jadwal sendiri ya. Silakan nanti dibuat ya, misalnya bangun tidur jam berapa, sholat subuh, habis itu nanti membantu orang tua, dilanjutkan lagi menyimak video dari kelas, mengerjakan tugas ya. Nah, nanti boleh dimasukkan jadwal main juga boleh ya. Nah, karena kalau nggak ada jadwal nanti seharian digunakan tidak bermanfaat terus, dari bangun tidur sampai tidur hanya makan dan minum, menghabiskan makan dan minum saja, tidak ada ilmu yang masuk. Nah, ini sia-sia kita ya, hidup kita sia-sia. Nah, makanya nanti latihan untuk membuat time schedule sendiri ya anak-anak. Insya Allah ya, nanti teknisnya kita beri contoh ya, kita beri contoh untuk jadwal kegiatan harian anak-anak. Nah, nanti anak-anak tinggal menyesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Kalau bapak ibunya mungkin jualan ya, barangkali kapan harus membantu menyiapkan dagangan. Bapak dan ibunya bersih-bersih misalnya, kapan harus membantu bersih-bersih. Ada misalnya punya adik, kapan membantu mengajak adiknya, seperti ini. Nah, itu supaya kegiatan itu teratur. Meskipun kita, bapak dan ibu serta para santri sekalian yang di pesantren terus berkoordinasi, program ini ada setelah kita berkoordinasi dari bagian kesekolahan, bagian tahfidz, dan juga bagian kesantrian. Ini berkoordinasi supaya jadwal-jadwal ini tidak terlalu memberatkan dan tidak bertabrakan ya, tidak bertabrakan gitu. Nah, ini adalah 9 program dari bagian kesantrian ya. Bapak dan ibu sekalian, mari kita senantiasa berdoa supaya wabah ini segera berakhir, supaya para santri sekalian bisa segera kembali ke pesantren, kita bisa melakukan kegiatan sebagaimana masa-masa normal sebelumnya ya. Bagi yang terkena efek ya dari pandemi ini, baik secara ekonomi, finansial, dan yang lainnya, semoga kita doakan semoga segera mendapatkan jalan keluar yang terbaik gitu ya. Sebenarnya bapak dan ibu sekalian, kita juga tidak ingin berlama-lama dengan pembelajaran jarak jauh ini ya, karena pastinya ada sesuatu yang kurang ya gitu. Mungkin bapak dan ibu juga merasakan bagaimana ketika anak di rumah ya, kegiatannya susah dikontrol, susah ngontrol untuk menggunakan HP, susah ngontrol untuk dia keluar malam dan sebagainya. Saat ada di pesantren insya Allah itu terjaga ya. Nah, tetapi memang kondisi ini kita pun juga dalam menyampaikan ini berupaya semaksimal mungkin ya, supaya pesan-pesan, supaya pendidikan ini tetap tersampaikan dengan jalur yang ada begitu. Nah, misalnya santri ini bapak dan ibu sekalian, kalau mereka sudah di pesantren itu biasanya akan ikut dengan ritme pesantren, dengan pembelajaran bangun paginya, halakoh tahfidznya dan sebagainya. Ini mereka bisa ikut semuanya ya, karena teman-temannya juga bangun pagi gitu ya, subuh sudah pada bangun semua. Nah, kemudian ketika ada anak yang izin gitu ya, terkadang ada anak yang izin pulang atau liburan sepekan atau 2 pekan, tuh kami dari bagian kesantrian itu sudah mendapati para santri setelah pulang itu sudah berbeda dengan sebelum mereka izin ya. Jadi ketika setelah liburan kemudian datang sepekan saja ya, datang ke pesantren lagi, kita ini perlu berusaha untuk menyesuaikan lagi ya anak-anak ini dengan akhlak, adab, dengan kebiasaan yang ada di pesantren. Nah, ini apalagi kalau libur ini terlalu lama, masa-masa di rumah ini sebulan, 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, ini semakin lama kita akan juga perlu usaha yang effort yang lebih besar lagi untuk membimbing, memulai starting dari awal lagi. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, demikian informasi masa pengenalan lingkungan pesantren ini dari bagian
kesantrian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.